Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman. Saya Krisna Yogi Pratama dan Safar Trisulaksono akan mempresentasikan tugas tinjauan seni 3 orang fotografer. Yang pertama yaitu Aaron Siskin. Lahir di New York City, Aaron Siskin lulus dari City College of New York pada tahun 1926 dan mengajar bahasa Inggris di sekolah menengah hingga ia tertarik pada fotografi pada tahun 1930. Pada tahun 1933, ia bergabung dengan Liga Film dan Foto di New York, yang merupakan sekelompok fotografer dokumenter. Ia mengabdikan diri untuk memperbaiki kondisi sosial dalam masyarakat kontemporer. Melalui gambar-gambarnya, foto Siskin telah dipamerkan secara luas dan ia menangkan banyak penghargaan untuk karya fotografinya, termasuk Guggenheim Fellowship dan Distinguished Photography Award dari Friends of Photography. Siskin adalah instruktur fotografi di Institute Sains Chicago dan menjabat sebagai kepala departemen di sana dari tahun 1961 hingga 1971. Foto-foto abstrak Siskin dari akhir 1940-an dan awal 1950-an merupakan kekuatan utama dalam perkembangan seni avant-garde di Amerika. Dalam menolak dimensi 3, karya ini membantah anggapan bahwa fotografi terkait secara eksklusif pada representasi. Dengan demikian, karya Siskin berfungsi sebagai penghubung yang tak ternilai antara gerakan dokumenter Amerika pada tahun 1930-an dan fotografi yang lebih introspektif yang muncul pada 1950-an dan 1960-an. Karya ini adalah karya yang dibuat oleh Aaron Siskin yang berjudul Jerome, Arizona 21. Foto ini diambil di sebuah dinding yang mengelupas di tahun 1970-an ya. Hal ini merupakan keunikan atau ciri khas dari Aaron Siskin, yaitu dia selalu memotret hal-hal detail ya. Untuk karya ini sendiri, karyanya dicetak di gelatin silver dengan ukuran 45,3 x 33,8 cm atau 13 per 16 x 5 per 16 inci. Ya, dengan hak milik sendiri dan hak produksi dimiliki oleh Aaron Siskin Foundation. Ya. Pada karya ini, fokus atau point of interest-nya adalah bentuk kelupasan dan guratan-guratan pada cat di tembok tersebut menggunakan pencahayaan alami ya. Karya ini dipamerkan di The Metropolitan Museum of Art, photographed for the 1940s and 50s selection from the collection, December 18, 1990, March 17, and 1991. Ya, selanjutnya karya kedua dari Aaron Siskin yaitu yang berjudul Glowcaster ya. Foto ini diambil pada sekitar tahun 1944 ya. Foto ini adalah foto detail sarung tangan yang digunakan oleh para pekerja. Untuk karya ini sendiri, karya ini dicetak pada gelatin silver dengan ukuran 24,13 x 19,7 cm atau 9,5 x 7,3/4 inci ya. Ya, masih sama dengan hak milik dan reproduksi yang dipegang oleh Aaron Siskin Foundation ya. Point of view pada karya ini adalah sarung tangan yang terlihat kotor dan sudah lusuh atau sudah mulai rusak dengan tali tambang di sampingnya yang menggambarkan bahwa sarung tangan tersebut sehari-hari digunakan untuk menarik tambang seperti yang ada dalam karya tersebut. Henki Lee, yang merupakan seorang fotografer asal dari Jakarta. Ia mulai mempelajari fotografi dan seni visual dengan serius sejak 2009. Banyak karyanya termuat dalam beberapa publikasi internasional bergengsi seperti Black and White Magazine dan OneX.com Yearbook. Inspirasi karyanya berasal dari puisi, film, dan buku yang baca, serta konsep karyanya hanya tentang keingintahuan, mimpi, puisi, dan emosi. Pada tahun 2004, ketika Henki melihat beberapa foto prewedding, ia menemukan bahwa fotografi begitu sangat indah. Beberapa tahun kemudian, ia memutuskan untuk bergabung dengan salah satu situs komunitas fotografi lokal Indonesia dan ia membeli DSLR pertamanya pada tahun 2009. Saat itu, ia tidak tahu apa yang harus dibuat dengan kameranya. Jadi, ia hanya mencoba melakukan beberapa bidikan gambar yang diam, konseptual dengan metode pencahayaan yang sangat sederhana.
Kemudian ia mengamati beberapa bidikan artistik nudi dari beberapa fotografer di website, sehingga ia tertarik untuk mencoba genre tersebut dan melakukan hal itu sampai sekarang. Karya-karya Hanky Lee memiliki ciri khasnya tersendiri, yaitu hitam putih yang kontras dipadukan dengan efek blur sehingga aura dramatis tampak jelas. Foto yang dihasilkan selalu memiliki unsur blur dan pemotretan dilakukan dengan slow speed agar efek blur sempurna serta permainan lensa yang membuat tampak berbeda. Berikut karya dari Hanky Lee yang berjudul Conscience. Dari judul yang ada pada karya dapat diinterpretasikan tentang makna yang ingin disampaikan, yaitu seseorang yang penuh harapan dan kebaikan hati yang mengalami kedepresian hidup. Pemaknaan unsur-unsur yang ada pada foto tersebut ialah seorang yang menyendiri dalam sunyi, sekumpulan burung terbang yang memaknai kehidupan, lapangan kosong sebagai latar yang mendukung makna, serta refleksi air sebagai pelengkap komposisi dan memperkuat visual. Pewarnaan hitam putih ia gunakan sebagai cara untuk mendramatisir visual foto agar menarik dilihat publik. Efek blur tersebut juga memberi kesan misterius. Penilaian yang tepat dari karya ini ialah bagaimana foto menyampaikan makna secara masif dan terkesan misterius, sehingga publik harus memperhatikan judul dari karya tersebut agar makna dapat ditelaah dengan baik. Karya berikut dari Hanky Lee berjudul Soul Beat. Dalam karya ini menampilkan potret seorang pemain drum yang sedang melakukan aksi pertunjukannya, dengan efek blur tipis pada subjek sehingga terlihat pemain drum tersebut sedang memukul drum secara keras. Cahaya yang terpancar dari arah belakang membuat efek siluet yang kuat serta memberi ruang misterius pada subjek. Pemaknaan hitam putih selalu digunakan Hanky Lee sebagai bentuk visual yang dramatis dan estetik. Drum sebagai foreground untuk menggambarkan latar belakang subjek serta memperkuat makna yang seorang drum band yang perkasa dalam menghentakkan sticknya. Dalam penilaian karya ini merujuk pada sisi ketangkasan atau keperkasaan subjek sebagai seorang pemain drum yang divisualkan secara siluet dan blur. Selanjutnya saya akan membahas tentang fotografer yang bernama David Goldblatt ya, yang merupakan orang turunan Yahudi yang lahir dan tinggal di Afrika Selatan ya. Dia merupakan fotografer dokumenter, lahir pada 29 November 1930 di Randfontein, Gauteng, Afrika Selatan, dan meninggal pada 25 Juni 2018 di Johannesburg, Gauteng, Afrika Selatan juga. Ia merupakan salah satu fotografer paling terkenal di Afrika Selatan ya, yang diakui oleh internasional. David adalah putra ketiga dari Eli Goldblatt dan Olga Lai. Keduanya datang ke Afrika. Keduanya datang ke Afrika Selatan sebagai anak-anak Keduanya datang ke Afrika Selatan sebagai anak-anak bersama orang tua mereka untuk menghindari penganiayaan terhadap komunitas Lituania Yahudi pada tahun 1890-an. Ia mulai tertarik dengan fotografi, di mana berawal dari kamera yang diberikan oleh ibunya yang mendorong minatnya pada fotografi. Kemudian tahun 1948 ia berkuliah dan di tahun 1948 ia melanjutkan minatnya yaitu dan berkuliah, yang kemudian mengarahkan karirnya mengarahkannya ke karir jurnalistik ya. Dia juga banyak terinspirasi dari fotografer untuk majalah-majalah Eropa dan Amerika seperti Life dan Picture Post ya. David sendiri menikah dengan seorang wanita bernama Lily dan memiliki 3 orang anak ya. Singkat cerita, setelah kematian ayahnya di tahun 1962, David yang diwariskan toko baju oleh ayahnya, toko yang dimiliki keluarga ya. Di tahun 1962, David menjual toko tersebut, dan setahun setelahnya di 1963, di usianya yang 33 tahun, ia memutuskan untuk bekerja penuh sebagai seorang fotografer profesional. David menjadi bagian dari komunitas intelektual dan artistik Johannesburg kulit putih yang menjadi akrab dengan banyak tokoh sastra dan artistik liberal kulit putih terkemuka Johannesburg.
David sendiri mulai menjelajahi dan memotret komunitas petani Afrikaner di distrik Groot Mariku, Transvaal Barat melalui persahabatannya dengan Lionel Abrahams. Ia mendokumentasikan perkembangannya di Afrika Selatan selama periode apartheid hingga berakhir pada tahun 1990-an sampai kematiannya pada tahun 2018 ya. Goldblatt sendiri tidak pernah melihat dirinya sebagai seorang seniman ya. Menurut banyak orang dia seorang dokumenter yang dimana lebih dari sekedar seniman ya. Selama apartheid, Goldblatt dalam karyanya The Transport of Kwandebele mendokumentasikan perjalanan bus 2 kali sehari yang sangat panjang dan tidak nyaman daripada pekerja kulit hitam yang tinggal di tanah air terpisah di timur laut Pretoria. Untuk tinjauan pertama dari karya David Goldblatt ini yaitu foto orang-orang yang di dalam bis ya, orang-orang yang sedang di dalam bis ya, di mana foto tersebut merupakan foto yang digunakan untuk menjadi sampul dari buku The Transported of Kwandebele, yaitu buku kedua dari David Goldblatt yang dirancang ulang dan dikembangkan untuk Stadel Publisher ya. Karya di samping adalah salah satu dokumenter tentang orang suku Kwandebele yang sedang pulang dari kerja di Pretoria. Foto tersebut juga merupakan foto pada sampul yang dibuat di tahun 1989 ya, yang dimana berbicara tentang pekerja dari tanah air suku apartheid ya, untuk orang kulit hitam Kwandebele yang tidak memiliki industri dan sedikitnya peluang dalam pekerjaan serta jauh dari aktivitas industri ya. Jadi dari tempatnya tuh industrinya lumayan jauh ya. Dari salah. Ya, yang berbicara tentang pekerja dari tanah air suku apartheid untuk orang-orang kulit hitam Kwandebele yang tidak memiliki industri dan tidak memiliki peluang dalam pekerjaan serta jauh dari aktivitas industri terdekat dari Pretoria ya, yang dikendalikan oleh orang-orang kulit putih ya. Mereka berangkat ya, aktivitas mereka dimulai yaitu berangkat pagi menggunakan bus pada pukul 2.45 pagi ya, kemudian tiba di Pretoria pukul 7 pagi dan kemudian setelah selesai bekerja mereka kembali pulang ya, melewati jalan yang sama, jam yang sama ya. Ya. Dan mereka sampai di rumah pukul 8 sampai pukul 10 malam ya, sekitar itu. Nah, dan dalam buku ini Goldblatt membawa kita dalam perjalanan menggetarkan tulang sepanjang malam ya, yang merupakan metafora untuk perjuangan sulit mereka menuju kebebasan itu sendiri. Ya, selanjutnya tinjauan karya kedua ini masih merupakan salah satu foto yang ada dalam buku The Transportation of Kwandebele ya. Dalam foto-foto tanpa sentimental dan Dalam foto-foto tanpa sentimentalitas dan kecerdasan, tekad yang suram dari orang-orang ini untuk bertahan dan mengatasi muncul dalam istilah yang hampir heroik ya. Di mana tampak foto di samping ini ya, terlihat para pekerja yang sedang mengantri di loket tiket untuk menaiki bus menuju dan dari Pretoria ya, di mana mereka bekerja. Ya, Brenda Goldblatt sendiri sebagai pembuat film dan penulis mewawancari beberapa pekerja yang naik bus yang tidak hanya mengalami perjalanan ini, tetapi juga perang saudara yang dipicu oleh upaya pemerintah apartheid untuk mendorong semacam kemerdekaan di Kwandebele, ya, di suku Kwandebele, suatu kondisi yang akan membuat para pekerja menjadi orang asing di tanah kelahiran mereka, Afrika Selatan, dan dengan demikian merampas hak-hak terbatas mereka untuk bekerja di sana. Wawancara dengan pengendara bus kontemporer ya, mengisi akun tersebut. Philip van Niekerk, mantan editor Mail dan Guardian, memberikan esai tentang Kwandebele, tepatnya pada logika apartheid besar dan paruhnya Afrika Selatan pasca apartheid. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan ke Krisna.
sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, terima kasih.